Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dianida, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 5D dengan NIM 1119018300101. Video kali ini yaitu berisikan tentang pemahaman saya terkait materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12 mata kuliah keterampilan berbahasa. Disimak ya videonya. Menurut KBBI, menyimak adalah kegiatan mendengarkan dan memperhatikan yang mempunyai makna, yaitu dapat menangkap bunyi dari telinga. Nah, keterampilan menyimak ini adalah suatu kegiatan mendengarkan di mana penyimak dapat mengerti dan memahami setiap detail yang disampaikan oleh pembicara agar suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, dalam kegiatan menyimak ini memiliki beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama yaitu tahap mendengar. Tahap mendengar yaitu para penyimak harus mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh para pembicara. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap memahami. Tahap memahami ini, para penyimak memahami dengan baik isi yang disampaikan oleh pembicara. Tahapan yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Artinya, para penyimak ini harus mampu menafsirkan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, tahapan yang keempat adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini diharapkan para penyimak memberikan pendapat serta gagasannya terhadap informasi yang dikemukakan oleh pembicara. Tahap yang kelima yaitu tahap menanggapi. Nah, tahapan ini yaitu adanya respon dari para penyimak. Nah, selanjutnya ada ragam-ragam menyimak. Jika kita ditarik kesimpulannya, yaitu ragam menyimak itu ada dua, yaitu ragam menyimak ekstensif yang merupakan suatu yang berjalan lalu, dan menyimak intensif, yaitu sesuatu yang harus dimengerti dengan benar-benar. Kemudian, tujuan menyimak yaitu menyimak untuk belajar, mendapatkan inspirasi berupa gagasan atau yang disampaikan oleh pembicara. Nah, proses menyimak itu ada persepsi, segmentasi, dan pemanfaatan. Nah, suasana menyimak ini merupakan kegiatan menyimak yang melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak dalam menentukan maknanya. Nah, suasana ini ada dua. Yang pertama ada suasana dispensif atau bertahan. Yang kedua ada suasana komunikasi suportif. Perlu diketahui bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan pemikiran, gagasan, dan perasaan dari sang pembicara. Tujuan dari seorang pembicara dapat dikatakan berhasil jika para pendengar atau lawan bicaranya memahami maksud dan tujuan yang dibicarakan oleh pembicara. Nah, keterampilan berbicara bukanlah keterampilan yang dapat berdiri sendiri, melainkan keterampilan ini berkaitan dengan komponen bahasa lainnya, seperti hubungan antara berbicara dengan membaca. Nah, pada hubungan ini berbicara dan membaca bagi anak-anak kelas lebih tinggi harus turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Misalnya seperti peningkatan kesadaran linguistik mereka terhadap istilah-istilah baru atau kosakata-kosakata baru, struktur kalimat yang baik dan efektif, dan penggunaan kata-kata dengan tepat. Kemudian ada hubungan berbicara dengan menyimak. Pada tahap ini berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung, di mana komunikasi ini berlangsung secara tatap muka atau face-to-face communication. Kemudian ada beberapa aspek dalam berbicara, yaitu ada 5. Yang pertama, pelafalan. Yang kedua, tata bahasa. Yang ketiga adalah kosakata atau pembendaharaan kata. Yang keempat adalah kelancaran. Yang kelima adalah pemahaman atau isi yang disampaikan oleh para pembicara.
Lalu ada tahap-tahap berbicara. Tahap-tahap berbicara ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan. Dalam persiapan, para pembicara seharusnya menentukan topik terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuan, mengumpulkan referensi-referensi atau bahan, kemudian menyusun kerangka dan berlatih terlebih dahulu. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, para pembicara harus menempuh proses kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian tahap yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, para pembicara harus menerima saran ataupun kritik yang diberikan kepada sang pembicara. Kemudian ada relevansi berbicara. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Nah, penggunaan bahasa secara lisan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti pelafalan, intonasi, struktur kata atau kalimat, sistematika pembicara, isi pembicara, cara mulai dan mengakhiri pembicaraan, dan yang terakhir adalah penampilan. Nah, aktivitas ini merupakan keterampilan berbicara yang dihadapkan dengan sejumlah orang banyak. Di situ kita akan menyampaikan pesan, pernyataan, pertanyaan, pendapat, ataupun pemikiran-pemikiran yang kita yakini untuk disampaikan kepada orang banyak, disampaikan kepada di depan umum. Hal yang penting yang perlu kita bangun adalah rasa percaya diri. Kemudian kita juga harus mengendalikan emosi dan mengendalikan rasa takut dan kita juga harus menyiapkan mental yang positif sebagai syarat mutlak bahwa kita akan berbicara di depan umum. Berdasarkan situasi pun, berbicara dibagi menjadi 2. Yang pertama, berbicara di depan umum formal atau secara resmi. Yang kedua, berbicara di depan umum non-formal atau tidak resmi. Oke, sekarang kita belajar tentang keterampilan retorika. Keterampilan retorika dalam bahasa Inggris yaitu berasal dari kata retorik dan bersumber dari bahasa Latin retorika yang artinya ilmu berbicara. Nah, retorika adalah kemampuan berbicara seseorang yang menyampaikan yang mengandung seni bahasa di dalamnya, sehingga apa yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh orang banyak karena menggunakan kata-kata yang tepat dan struktur. Nah, retorika sebagai suatu ilmu memiliki beberapa sifat, yaitu sifat rasional. Artinya, apa yang disampaikan oleh pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis, mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua, sifatnya yaitu empiris. Empiris ini yaitu membicarakan atau menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasi oleh panca indera atau pernah dirasakan dan berdasarkan kejadian yang pernah dialami oleh pembicara atau pendengar. Jadi bukan hanya omong kosong belaka. Yang ketiga, bersifat umum. Artinya, kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial, sehingga tidak muncul kesalahpahaman. Kemudian bersifat akumulatif. Akumulatif ini merupakan perkembangan dari ilmu yang sudah ada sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa seperti kaidah kebahasaan secara lisan maupun tulisan. Pada zaman sekarang, retorika itu dikenal dengan public speaking, yaitu lebih menekankan kemampuan berkomunikasi di depan banyak orang sehingga dapat memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Keterampilan ini ada karena terbiasa. Adapun kita mempelajari keterampilan ini memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, kita dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir. Yang kedua, kita dapat memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum. Dan yang ketiga, kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Selanjutnya adalah keterampilan aksentuasi. Penggunaan aksentuasi dapat berguna untuk menekankan kata yang menjadi kunci dalam sebuah informasi. Dengan adanya penekanan tertentu, audiens dapat lebih mudah memahami dan mengerti terkait informasi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, aksentuasi yaitu menegaskan pesan atau menggarisbawahinya. Contohnya, ketika kita sedang membaca buku,
seringkali kita menandakan atau menggarisbawahi kata-kata yang menurut kita itu adalah kata kunci dari sebuah informasi. Tujuan aksentuasi ini yaitu untuk menonjolkan kata-kata tertentu, untuk menarik perhatian pendengar, dan untuk memperlambat tempo berbicara agar kata yang kita ucapkan itu memiliki penekanan yang tepat. Kemudian membaca sebagai sebuah keterampilan. Ada dua aspek penting dalam membaca, yaitu keterampilan yang sifatnya mekanis. Keterampilan ini dapat dikatakan berada dalam tingkatan yang lebih rendah. Nah, yang kedua ada keterampilan yang sifatnya pemahaman, yang bisa dikatakan bahwa level ini tuh terdapat pada level yang paling tinggi. Nah, agar dapat mengetahui cara mengembangkan keterampilan membaca ini, kita harus memahami sebuah teks dan mempertanyakan, memvisualisasikan, menyimpulkan teks, lalu kita harus mengatur persiapan membaca. Dan kita juga harus mengetahui kegiatan saat membaca dan kegiatan setelah membaca. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya, dengan intonasi yang tepat dan ucapan yang jelas, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang telah disampaikan oleh penulis, baik itu berupa pikiran, sikap, ataupun pengalaman yang ditulis oleh penulis. Keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring itu banyak. Yang pertama, menggunakan ucapan yang tepat. Kemudian menggunakan lafal yang tepat. Yang ketiga, menggunakan intonasi suara yang wajar dan jelas agar maknanya mudah dipahami. Kemudian menguasai tanda baca, lalu membaca dengan tenang dan jelas. Kemudian yang terakhir, membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi. Lalu membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini merupakan membaca yang tidak mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan suara. Dengan membaca dalam hati, pembaca dapat berkonsentrasi sehingga dapat memahami isi yang terkandung dalam sebuah bacaan. Secara garis besar, membaca dalam hati ini dibagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca telaah isi ini menuntut adanya ketelitian, pemahaman, kekritisan, berpikir, serta keterampilan untuk menangkap ide-ide yang tersirat dalam sebuah teks bacaan. Membaca telaah bahasa terbagi menjadi dua, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa adalah jenis membaca yang memiliki sebuah tujuan. Sedangkan membaca sastra adalah bahasa ilmiah dan bahasa sastra serta gaya bahasa. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Perlu diketahui, menulis merupakan salah satu kegiatan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan ide, gagasan, pemikiran-pemikirannya yang abstrak lalu dituangkan dalam sebuah tulisan. Tujuannya agar dapat dipahami oleh banyak orang. Nah, keterampilan menulis ini menjadi salah satu keterampilan yang bersifat ekspensif dan produktif. Dapat dikatakan ekspensif karena dalam kegiatan menulis ini berdasarkan hasil pemikirannya sendiri yang dituangkan sehingga melatih motorik halus ketika menulis. Secara umum, fungsi utama dalam tulisan itu adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, karena beberapa alasan mengenai pentingnya menulis adalah sebagai sarana menemukan sesuatu atau memunculkan ide baru. Menulis bertujuan agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang digunakan. Sekian pemaparan materi dari saya, mulai dari materi kelompok 1 hingga materi kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.